Halo teman-teman investor, jumpa lagi di edukasi YouTube Bola Salju. Kali ini kita bahas return multi-bagger. Dalam edukasi ini selain tentang apa itu multi-bagger, bagaimana atau tips untuk mencari peluang multi-bagger, saya nanti juga akan cerita beberapa contoh kasus multi-bagger, juga pengalaman, dan saran untuk pemula. Disclaimer berlaku ya, standar itu yang penting, penyebutan saham nanti soalnya ada, bukan berarti saran investasi. Saham-saham itu yang kita sebut semuanya belum tentu bagus atau murah saat ini. Penting lakukan riset, dan setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi. Gitu ya. Apa itu multi-bagger? Multi-bagger istilah yang dikenalkan oleh Peter Lynch, seorang legenda manajer investasi dari Fidelity Magellan Fund yang pernah meraih laba atau return investasi 29,9% year over year selama 13 tahun. Dalam bukunya One Upon Wall Street, istilah ini dipopulerkan oleh beliau di buku tersebut sehingga kita kenal istilah multi-bagger. Artinya untung berkali lipat gitu loh, sederhananya bag tas atau ya mungkin berkantong-kantong tas seperti itu. Untung berkali-kali lipat, gitu aja gampangnya dalam bahasa Indonesia. Untung berkali-kali lipat. Satu bagger, satu kali lipat, 100%. Anda beli saham 1.000, dijual 2.000, satu kali lipat, jelas ya. 10 bagger, 10 kali lipat, 1.000%. Atau 51 bagger, 5.166%. Nah, ini adalah contoh kasus multi-bagger yang real dari Pak Lo Keng Hong ketika berinvestasi di MBAI, saham MBAI yang sekarang sudah delisting karena di merger dengan JPFA Java. Saat itu dengan modal awal 250 per lembar, terakhir saham MBAI 13 atau di merger dinilai seharga 13.164 saat di merger dengan Java. Dari 2005 hingga 2012 ketika merger itu, Pak Lo Keng Hong mengantongi keuntungan 51 kali lipat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh lain kasus multi-bagger yang ada di Indonesia, BBCA. Oke. Krisis ekonomi politik 97, BCA kena ras besar-besaran, nasabahnya menarik dana dari ATM sehingga kehabisan uang bank, kemudian Bank Indonesia menyuntikkan dana hingga 200% dari modal bank BCA, akhirnya diambil alih kewenangannya oleh pemerintah, kemudian setelah diambil alih beberapa tahun kemudian, BPPN yang mengelola bank itu melego BCA kepada Farallon Capital senilai 531 juta US dollar pada tahun 2002. Nah, kita mulai hitung kasus multi-baggernya sejak 2002 ini ya. Ya, katakanlah sekitar 5,3 triliunan. Kalau dikurskan dengan sekarang malah 7 triliunan sekian ya. Grup Jarum membeli kepemilikan BCA dari Farallon seharga dari Farallon pada tahun 2010. Nah, market cap BCA per 28 Agustus senilai 800,6 triliun. Dwi Muria Investama, kendaraan investasi dari keluarga Hartono Grup Jarum, mempunyai 54,94% saham BCA, atau setara 439 triliun jika dibandingkan dengan harga saham sekarang. Naik 81 kali lipat. Nah, ini contoh real investasi holding saja multi-bagger berkali lipat, 81 kali lipat setelah 18 tahun. Nah, ini saya sedikit sharing ya pengalaman multi-bagger saya. Sahamnya CLPI, Colorpack Indonesia, sebuah produsen tinta cetak untuk kemasan dan juga trading, perdagangan plastik film untuk kemasan atau industri yang lain. Sebuah perusahaan kecil seperti itu. Ada punya pabrik di Surabaya dan di sini. Ini juga bukan rekomendasi, saya saat ini tidak punya saham CLPI per hari ini ya. Oke. Pada Desember 2010 hingga Maret 2011, saya mengakumulasi atau membeli secara bertahap saham CLPI dengan harga rata-rata 375. Nah, karena ternyata harganya berubah dalam waktu cepat ya, 18 Juli 2011 saya lepas total di harga 2.500. Anda bayangkan 375, 2.500, 5,6 kali lipat. Nah, mungkin terlihat keren ya, tetapi sebenarnya enggak begitu keren. Saya kasih detailnya seperti ini. April 2011, harga
sudah 485. Untung. Saya lepas hampir separuh dong, biar katakanlah nanti turun lagi, saya nggak nyesel. Kalau naik, masih ada gitu kan, hampir separuh, tapi belum separuh ya pokoknya. Mei 2011, harganya, ini kondisi di akhir Mei itu ya, harga 1.130. Saya lepas separuh lebih. Sudah naik 1,8 kali lipat loh. Two bagger hampir ya, seperti itu. 2 kali lipat. Kemudian Juni 2011, harganya sudah 2.225. Saya lepas lagi dong pada Juni itu, sehingga kepemilikan saya tersisa hanya sekitar sepertiga saja. Sudah naik 4,5 kali lipat. Kenapa nggak dilepas? Ini mungkin sesuatu yang entah ya, karena saham kecil kan nggak mungkin nilainya bisa cepat dalam waktu singkat. Kalau naik berkali lipat dalam tahunan itu mungkin. Kalau dalam waktu cepat, alasan saya saat itu pasti sesuatu yang tidak masuk akal gitu loh. Makanya dilepas. Dan seperti itu ya JLPI. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian, saya percepat, maaf, kepencet tadi. Nah, ini BTPS. Ini adalah sebuah saham yang pernah masuk dalam ide bola salju. Saat ini sudah keluar posisinya. Nah, ini analisa pertama pada harga 1.580 Juli 2018. Analisa kedua setelah laporan keuangan keluar 1.620. Sudah naik sedikit ya. Terbit analisa kedua. Masih layak menurut saya saat itu. 27 Juli. Analisa ketiga terbit harganya sudah 1.925 3 Januari 2019. Hingga kemudian keluar pada April Maret sudah keluar itu karena sudah tercapai target harga. Nah, tetapi dari rata-rata 3 itu harga 1.708 ya, 1.708. Nah, beberapa portofolio yang saya kelola, jujur ya, masih belum jual saham BTPS ini hingga sekarang. Harga terakhir 3.830 ya. Dari harga rata-rata awal, itu kalau dihitung sekarang sudah 1,2 kali lipat. Kalau dari harga awal ketika ide analisa satu keluar sudah 1,5 kali lipat. Tetapi warning ya, saham ini ya meskipun oke, secara bisnis oke ya, kita anggap oke gitu aja ya. Di harga sekarang tentu sudah terlalu mahal ya. Tidak layak, ini bukan rekomendasi beli. Sangat terlalu mahal ya. Dibanding bank-bank yang lain, saya kira masih ada yang jauh lebih layak daripada BTPS pada harga saat ini gitu ya. Cuman saya masih ada portofolio BTPS di beberapa portofolio yang saya kelola, tentu dengan harga yang lama gitu ya. Next. Nah, ini adalah tips atau edukasi bagaimana mencari peluang multi-bagger. Mencari peluang untung berkali-kali lipat. Tentu kita berkali lipat, tentu 1 kali lipat juga layak gitu ya, multi-bagger ya. Nah, tipe multi-bagger pertama adalah saham yang dijual, ini ada gangguan dikit, nggak kelihatan. Saham yang dijual murah, tetapi terapresiasi pasar, terapresiasi oleh pasar dinilai wajarnya atau lebih. Maaf, nggak terlihat tadi ya. Nah, misalnya contoh, saham dibeli seharga 0,4 kali dari nilai buku. Ya, ini saham-saham tipe murah, di bawah nilai bukunya. Kemudian harga saham tersebut naik 1 kali nilai buku. Ilustrasinya, jika nilai buku 1.000, investor kata Anda lah misalnya beli harga 400 ya, kemudian Anda jual ketika nilainya sudah 1.000, sudah 1 kali nilai buku, kok wajar lah, mungkin take profit lah. Anda udah untung 1,5 kali lipat dari laba, 150%. Itu tipe pertama. Tipe saham-saham yang sangat murah, dijual murah dibanding nilai-nilai bukunya. Tentu masalah analisis bisnisnya itu adalah pertimbangan yang lain ya. Ini adalah tipikal value investing yang ala sederhana, ala Ben Graham pada zaman dahulu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tipe saham kedua. Saham yang punya tumbuh pesat, pasca ekspansi atau hal-hal yang lain. Tapi saya kasih contoh pasca ekspansi, biar gampang memahaminya. Misalnya contohnya, pada kondisi sebelum ekspansi, di titik inilah sekarang misalnya ya. Revenue 1.250 miliar, 1,2 T ya. Perlu diketahui ini tidak berdasarkan data perusahaan yang real, ini hanya contoh saja ya, hanya imajinasi saya.
Tetapi ilustrasi ini memungkinkan di sebuah perusahaan yang sungguhan. Jadi jangan dikait-kaitkan, jangan dicari-cari dengan perusahaan yang punya market cap segitu, revenue segitu, enggak ada, enggak cocok pasti ya. Oke, revenue 1,2 T, laba 100 miliar, katakanlah net profit margin-nya 8%, seperti itu. Nah, kalau kita hitung dengan price to earning ratio, saham ini dijual 2 kali lipat. Saham ini perusahaannya mempunyai growth 15%. Keren sekali tentu saja growth segitu kan. Entah growth revenue, entah growth laba. Kita abaikan itu. Growth 15%. Nah, sahamnya dibeli investor ini seharga 3,2 kali lipat dari nilai buku. Nah, market cap 2 triliun ya. Tentu Anda yang concern, ini pasti bukan value investing. Ya jelas, ini bukan value investing. Ini adalah pandangan investasi dengan berinvestasi di saham perusahaan yang bagus, di harga yang masuk akal. Warren Buffett di periode akhirnya bergerak dari ala gerah murni ke paradigma yang mirip seperti ini ya. Perusahaan-perusahaan yang bagus, yang dihargai tentu yang lebih masuk akal ketika mereka jatuh, harganya jatuh sedikit, harga jatuh dari rata-rata mereka sehingga masuk akal seperti itu. Bukan value investing ala Graham, tetapi karena kita umumnya, kalau saya yang menganggap, karena kita investasi adalah mengapresiasi atau mencari nilai dalam jangka panjang, ya ini kita juga anggap value investing, tapi modal yang lain, paradigma evolusi dari value investing seperti itu. Nah, setelah ekspansi ya, pangsa pasarnya berlipat 2 kali. Karena dia masuk ke area baru, atau negara baru, atau apapun ya, revenue-nya double, saudara. Yang semula 1,25 T, jadi 2,5 T. Labanya naik double juga dong, jadi 200 miliar. Nah, kemudian masih ada pertumbuhan, potensi tumbuh, karena ini perusahaan bagus, produknya mungkin keren gitu ya. Nah, pakai kalkulasi compounding sederhana, laba 5 tahun berikutnya itu jadi 349 miliar. Coba bayangkan yang sebelumnya labanya 100, jadi 300 naik berapa kali lipat itu? 3. Naik 2,5 kali lipat ya. 10 tahun berikutnya labanya naik 703 miliar. 7 kali lipat dari laba awal. Nah, seperti itu. Nah, apa ilustrasinya? Kita kasih contoh saja ya. Katakanlah sahamnya juga dijual seharga 20 kali laba. Mirip dengan kondisi awal. Karena ini perusahaan keren, gitu ya. Setelah 5 tahun, market cap saham jadi 6,9 T. 3,5 kali lipat dari awal. Itulah peluang multi-bagger dari sebuah perusahaan yang punya tumbuh. Yang punya pertumbuhan keren. Anda hold saja perusahaan itu, Anda compounding di perusahaannya, otomatis saham Anda ikut tumbuh seperti itu. Nah, contoh saja, ketika bullish 10 tahun masih bullish, market cap-nya saham ini setara 14 T. Anda kalikan saja 703 kali 20. 7 kali lipat, saudara. Keren sekali. Hanya dalam 10 tahun. Itulah pentingnya melihat perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan punya produk yang keren. Kemudian, katakanlah ya di situasi seperti corona, di krisis atau di musim bearish, ya mungkin saham itu kan nggak selalu dihargai 20 kali lipat terus-menerus. Perusahaan bagus ada kok yang dijual 27 kali lipat, tapi suatu saat ketika bursa lagi lemah, mungkin dijual 16 kali, dijual 12 kali, seperti itu. Katakanlah bearish, sudah 10 tahun ternyata masih bearish. Tetapi sahamnya masih dijual 12 kali laba. Kan laba masih konsisten, anggap saja seperti itu ya. Bisnis masih oke. Hanya bursa saham saja yang kacau, yang pesimis seperti itu. Tetapi investor ini masih untung karena market cap-nya masih hampir 8,5 T. Masih multi-bagger, masih berkali lipat, 4,2 kali lipat. Ini adalah contoh kedua peluang mencari multi-bagger dari hold saham ya. Contoh ketiga atau kemungkinan yang lain, kita juga beri, ada perusahaan tersiklus yang mungkin karena siklusnya jelek, rugi beberapa tahun. Tetapi di suatu tahun, di suatu waktu, mungkin tahun inilah, katakanlah gitu, labanya besar sekali, sehingga muncul berita di mana-mana. Setelah rugi, untung besar. Apalagi kalau ada investor besar masuk, sahamnya juga naik, gede sekali. Ini mungkin.
Dan banyak sekali contoh seperti itu ya. Kemudian contoh keempat, perusahaan yang stagnan. Kayak nggak ada hidup segan mati tak mau. Tetapi kemudian tiba-tiba sewaktu-waktu labanya naik 3 kali lipat. Masuk berita di mana-mana. Harga sahamnya naik. Ya, entah karena apa, kondisional. Ini masih mungkin, misalnya suatu industri yang mungkin nggak ada potensi tumbuh, tetapi tiba-tiba ada pesanan yang besar sekali dari perusahaan lain, dari negara lain, seperti itu, tiba-tiba tumbuh pesat labanya, revenue-nya, labanya. Tapi ya habis itu beberapa tahun kemudian jatuh lagi, stagnan lagi. Bisa saja seperti itu. Nah, itu tadi nomor 4. Yang nomor 5, ini hanya bercanda saja. Tetapi mungkin laba besar karena financial engineering. Sahamnya terkenal, sahamnya naik digoreng, habis itu apapun yang terjadi yang dimulai dengan data yang kurang baik, biasanya hancur, hangus, kemudian investornya menyesal di waktu-waktu kemudian. Karena nggak layak lah kita ngejar-ngejar yang gorengan-gorengan yang labanya aneh-aneh seperti itu. Biasanya ya jelek lah. Kita sendiri juga nggak tenang kan. Nah, cari untung berkali lipat. Yang menurut saya yang penting, ini adalah kesimpulan ya, bisa dianggap seperti itu. Selalu fokus keuntungan akumulasi. Kita sering mendengar, melihat, atau mengetahui edukasi atau jangan bilang edukasi juga, ada yang promosi bahwa ini loh kita untung berapa persen, tetapi yang untung saham-saham yang memang sudah terkenal untung, ya oke lah. Tetapi mereka nggak cerita apakah untungnya itu akumulasi. Maka kita selalu di Bola Salju cerita, untungnya itu akumulasi atau untung individu. Kalau Anda untung individu, seperti saya contohkan tadi, 5 kali lipat misalnya, tetapi untung real hanya mungkin sekitar 2 kali lipat, ya itu seperti apa berbicara kepada orang lain seperti itu. Atau ada mungkin orang yang cerita untung 2 kali lipat, tetapi dia posisinya hanya 1%, hanya kurang dari 1%, hanya kecil sekali. Apa efeknya terhadap return investor itu? Nah, biar fair, kita harus selalu cerita untung akumulasi. Dengan untung akumulasi kita akan cerita ke orang, ke mungkin yang pemula, bahwa investasi saham itu pasti ada resikonya, ada minusnya, ada plusnya. Kalau diakumulasi, ya itulah real yang mungkin tergambar di IHSG atau di apapun ya. Selalu fokus keuntungan akumulasi. Oke, itu terlalu panjang ya. Kemudian bagi Anda, investor pemula yang mengincar untung berkali lipat, fokuslah pada perusahaan yang bagus. Kenapa? Dengan perusahaan yang bagus Anda akan lebih tenang ya. Anda tahu bahwa itu perusahaan keren. Anda tahu kalau dalam jangka panjang untung berkali lipat akan tercipta oleh waktu yang, karena Anda bersahabat dengan waktu dalam jangka panjang, sehingga seperti ilustrasi tes saya yang kita ungkap di depan tadi, labanya akan berkali-kali lipat setelah beberapa tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, setelah 20 tahun. Dengan labanya naik berkali lipat, investasi Anda akan untung seperti itu. Akan ikut naik seperti itu. Tapi ada juga posisi yang lain ya, jangan khawatir, nggak harus tercipta dari perusahaan yang super keren. Siapa tahu ternyata yang Anda hanya bisa memilih 1 atau 2 perusahaan yang super keren, yang itu tadi. Kesempatan juga nggak selalu ada kan, mungkin ketika Maret seperti yang lalu ya, krisis crash pada saat karena corona, mungkin itu tercipta banyak perusahaan yang gede, yang bagus, yang tiba-tiba anjlok. Tetapi kadang kita nggak bisa meraih semuanya. Mungkin kita bisa meraih keuntungan-keuntungan kecil, itu juga bisa menjadi multi-bagger. Kalau Anda terus memutar keuntungan, investasi itu, dari keuntungan-keuntungan kecil bertahun-tahun akan menjadi berkali lipat. Begitu 2 cara mencari multi-bagger atau compounding di bursa saham. Yang penting juga diversifikasi yang cukup, karena diversifikasi akan menyelamatkan ketika kinerja buruk dan juga menyelamatkan ketika kinerja baik ya. Kemudian multi-bagger tidak akan tercipta kalau Anda terburu jual lepas semuanya. Saya tidak sepakat dengan beberapa orang yang punya pendapat bahwa lebih baik mencari keuntungan yang sudah jelas di depan mata daripada kita terlewat. Ya, tapi kalau Anda punya prinsip seperti itu terus-menerus dan itu dilepas semuanya, tentu Anda nggak akan pernah mendapat kesempatan multi-bagger.
multi bagger akan tercipta dalam waktu yang lama, dalam waktu jangka panjang, dalam waktu ketika Anda tidak menjual. Kalau Anda keburu-buru menjual ketika sudah untung misalnya 30%, ya gede 30%, tapi jangan jual semuanya lah. Mungkin ketika 30, Anda baru menjual sekitar 20%, 25%. Ketika naik 50%, Anda mungkin jual 50%. Ketika naik 100%, Anda mungkin jual separuhnya. Seperti itu caranya. Biar ketika nanti ternyata masih naik lagi, Anda masih bisa menikmati peluang bagger itu. Atau katakanlah sahamnya ternyata Anda nggak bisa beli lagi di harga murah. Biasanya perusahaan-perusahaan gede yang berlipat-lipat pertumbuhannya itu. Ya Anda masih bisa menumpang pertumbuhan mereka selamanya. Menurut saya kalau perusahaan gede nggak usah dijual, apapun yang terjadi karena itu peluang yang bagus ya. Sekali lagi multi bagger, keuntungan berkali lipat tidak akan tercipta kalau Anda keburu menjual semuanya. Saya tidak sepakat hal itu ya. Kemudian multi bagger akan tercipta kalau nilai tumbuh. Nah ini penting, nilai value investing. Maka kita hanya fokus ke nilai. Nilai dari mana? Nilai dari perusahaan. Nilai dari investasi Anda sehingga tumbuh. Dan ini adalah rahasia terakhir. Karena multi bagger selalu berhubungan dengan waktu. Kalau kita berhubungan dengan waktu, maka apa? Kita harus sabar, dan sabar. Kalau Anda nggak sabaran, mungkin setelah jual, ternyata sahamnya juga naik 1 kali lipat. Saya pernah mengalaminya. Apakah menyesal? Ya itu pelajaran bagi saya. Nah, Anda harus mengalami itu sendiri. Mungkin kalau Anda nggak percaya, ini anjuran saya, sabar-sabar. Ternyata Anda perlu menjual, ternyata Anda mengalami penyesalan seperti itu, Anda akan teringat omongan saya ini kan. Ternyata saya kurang sabar seperti itu. Saya kira demikian edukasi tentang multi bagger. Kalau Anda punya kisah tentang keuntungan berkali lipat, silakan isi di komentar. Barangkali kita bisa diskusi. Terima kasih sudah subscribe dan memfollow video Bola Salju. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih ya.